Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-11, yaitu mengenai aliran zat cair real. Nah, ini adalah RPS kita selama 1 semester, dan ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi ada pendahuluan, ada efek kekentalan pada aliran, ada hukum Newton tentang kekentalan, lalu ada aliran laminer dan turbulen, dan yang terakhir adalah mengenai teori lapis batas Prehn. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, materi kali ini sebelumnya sudah teman-teman pelajari ya pada saat praktikum mekanika fluida dan hidrolika, di mana teman-teman sudah pernah menganalisis mengenai jenis-jenis aliran. Ada aliran laminer, turbulen, dan juga transisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aliran tersebut. Ada aliran laminer, turbulen, dan juga transisi. Baik, di sini zat cair real itu merupakan zat yang memiliki kekentalan. Jadi, yang namanya zat cair itu memiliki tingkat kekentalan yang berbeda-beda. Contohnya seperti oli dengan bensin, itu pasti kekentalannya berbeda. Oli lebih kental daripada bensin, sehingga oli dan bensin memiliki sifat-sifat zat cair tersendiri karena berdasarkan kekentalannya berbeda, maka kecepatannya pasti akan berbeda, maka massa jenisnya juga berbeda, dan juga debitnya mungkin juga bisa berbeda. Nah, di sini kekentalan atau kekentalan zat cair itu menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kekentalan zat cair itu menyebabkan terjadinya perbedaan antara beberapa sifat dari air. Salah satunya adalah kecepatan. Nah, aliran zat cair real itu disebut juga dengan aliran viskos. Jadi kita sering mendengar istilah namanya viskositas. Jadi viskositas itu adalah istilah lain dari kekentalan. Baik, di sini masih kita membahas tentang efek kekentalan pada aliran. Jadi anggapannya ya, zat cair ideal itu tidak mempunyai kekentalan. Jadi kalau kita lihat air itu kan cair ya, sangat cair, nilai kekentalannya sangat kecil. Jadi pada idealnya zat cair itu tidak memiliki kekentalan secara ideal, tapi adanya geseran antara cairan dengan permukaan dari saluran atau permukaan dinding saluran itu menyebabkan terjadinya yang namanya terjadi gesekan gitu ya. Jadi di kekentalan itu terjadi namanya geseran. Nah, di sini akan memegang peran penting dalam aliran. Jadi makin besar kekentalannya itu maka geseran yang terjadi itu nilainya juga akan besar seperti itu. Jadi di sini kekentalan itu mempengaruhi yang namanya gaya geser yang terjadi pada zat cair dan juga akan menyebabkan yang terjadi yang namanya kehilangan energi dalam zat cair tersebut. Nah, ini adalah efek dari jenis-jenis kekentalan pada zat cair ya. Jadi tingkat kekentalan zat cair itu sangat mempengaruhi yang namanya gaya geser dan kehilangan energinya. Seperti itu. Nah, di sini di hukum Newton dijelaskan bahwa tegangan geser itu antara dua partikel zat cair yang berdampingan adalah sebanding dengan perbedaan kecepatan dari kedua partikel. Jadi contohnya begini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah grafik dari kecepatan. Ini adalah kecepatan ya, V kecepatan. Sedangkan ini adalah kekentalan dalam gaya geser. Ini gaya geser, ini gaya geser ya, yang ini gaya geser, yang ini adalah kecepatan. Jadi kalau kita melihat gambar kecepatan, kalau di pinggir dinding saluran, ini kan adalah dinding saluran ya, pinggirnya. Nah, kecepatan yang ada di dekat dinding saluran itu kecepatannya kecil. Berbeda dengan yang ada di tengah karena dia tidak mengalami gaya gesek. Tidak mengalami gesekan dengan dinding. Sehingga kecepatan yang ada di tengah dia lebih besar daripada yang ada di
dekat dengan dinding saluran. Nah, berbanding dengan gaya gesernya. Gaya geser yang terjadi pada dinding saluran itu akan besar ya. Di sini gaya geser yang ada di dinding saluran dia besar. Sedangkan yang ada di tengah dia kecil karena dia hampir tidak mengalami gaya geser terhadap dinding saluran. Jadi nilainya hampir 0, kecil gitu ya. Jadi berbanding antara kecepatan dengan gaya gesernya. Seperti itu. Ini adalah mengenai hukum Newton tentang kekentalan. Nah, di sini yang sudah teman-teman pelajari tentunya ya saat praktikum mekanika fluida dan hidrolika, karena praktikum materi tentang laminar turbulen ini lebih dahulu daripada materi yang ada pada perkuliahan Mekflu dan hidrolika ini. Nah, jadi di sini aliran laminar itu adalah gerakan cairan dalam lapis-lapis. Jadi kalau teman-teman kemarin ingat praktikum, laminar itu ketika tintanya keluar dari pipa ya, di situ keluarnya berupa garis lurus. Nah, itu disebut dengan aliran laminar. Sedangkan kalau kita ketahui bahwa aliran turbulen ketika tintanya keluar, dia bersifat abstrak ya. Jadi tidak beraturan. Itu tandanya dia aliran turbulen. Jadi aliran turbulen, partikel lapisan cairannya bercampur dengan partikel cairan lapisan lainnya. Jadi kalau laminar dia karena alirannya tenang, jadi aliran tintanya ini dia tidak bercampur dengan cairan lapisan lainnya. Tapi kalau turbulen karena airnya cukup deras, sehingga dia di sini bercampur ya antara cairan pada tinta dengan cairan pada lapisan lainnya. Nah, di sini kita ketahui juga bahwa percobaan Reynolds itu tergantung dari nilai RE atau nilai angka Reynolds-nya. Ya, di sini kita ketahui, ini ilustrasi dari praktikum yang sudah teman-teman kerjakan ya laporannya. Di sini dari pipa keluar tinta, kalau pipanya lurus maka dia laminar. Jika keluarnya tintanya ada 2 garis, 3 garis, maka dia transisi. Apabila tidak beraturan maka dia turbulen. Nah, di sini setelah melakukan percobaan Reynolds yang sudah teman-teman lakukan di praktikum mekanika fluida dan hidrolika, maka aliran itu dipengaruhi oleh kekentalan. Ya, ada kekentalan, ada rapat massa, dan ada juga diameter. Nah, ketiga hal inilah yang menentukan besarnya angka Reynolds. Jadi angka Reynolds itu kalau kita hitung pengen tahu ini jenis laminar, turbulen atau transisi, kita harus tahu angka Reynolds ya. Jadi angka Reynolds bisa diketahui dari nilai kekentalannya, diameternya dari pipa tersebut berapa, dan juga rapat massanya. Seperti itu. Nah, di sini sudah diketahui ya, bahwa di sini ada rapat massa atau rho, dikalikan D diameter, dikalikan V itu kecepatan, dibagi dengan kekentalan. Mu adalah kekentalan. Ini juga sudah saya berikan contoh satuannya. Jadi angka Reynolds itu tidak ada dimensinya. Jadi misalnya nilainya 1 ya kita tulis 1 karena dia berupa angka Reynolds, jadi tidak berdimensi. Nah, di sini menurut Reynolds aliran digolongkan menjadi 3, ada laminar, transisi, dan turbulen. Itu tergantung nilai RE atau angka Reynolds-nya. Jika nilai RE-nya kurang dari 2000 maka disebut aliran laminar. Jika nilai RE-nya antara 2000 hingga 4000 maka dikatakan aliran transisi. Jika nilai RE-nya lebih dari 4000 maka dikatakan aliran turbulen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sifat fisik dari laminar, turbulen maupun transisi. Jika laminar dia memiliki kecepatan yang rendah. Lalu ketika tintanya keluar dari suatu pipa, maka zat warna tidak tercampur dengan air. Lalu juga partikel zat cairnya bergerak dalam garis lurus. Lalu dapat dianalisis dengan matematika sederhana. Dan di sini jarang terjadi dalam praktek di lapangan. Jadi pada kondisi di lapangan, pada sungai atau pada daerah-daerah aliran air itu jarang ditemui ya aliran yang bersifat laminar, di mana kecepatan rendah dan dia sangat tenang alirannya. Nah, di sini yang kedua ada transisi. Dia memiliki angka Reynolds antara 2000 sampai 4000. Memiliki kecepatannya sedang dan zat warnanya tercampur sedikit dengan air.
Dan ada lagi, ini adalah turbulen ya, bukan transisi, ini ada salah tipe. Turbulen. Waduh, oke lah, turbulen. Nah, di sini memiliki angka Reynolds atau RE itu lebih dari 4. Nah, di sini turbulen memiliki kecepatan yang tinggi. Zat warnanya tercampur dengan cepat, jadi tidak beraturan. Nah, rata-rata gerak adalah dalam arah aliran. Di sini juga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang ya. Lalu terjadi fluktuasi yang sulit dideteksi. Nah, ini untuk dirumuskan secara matematika, ini analisis matematikanya perlu dilakukan eksperimen atau percobaan. Nah, ini juga sering terjadi dalam praktek di lapangan. Nah, ini adalah merupakan contoh simulasi dari aliran turbulen yang keluar dari ujung pipa. Jadi ketika kita lihat ya, bergerak tidak beraturan karena kecepatan aliran yang ada di sini dia tidak beraturan gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai teori lapis batas Pren, di mana di sini adalah merupakan batas antara aliran laminer, transisi, dan turbulen. Jadi kalau kita lihat di sini, di mana V0 ini adalah kecepatan awal, kecepatannya rendah. Jadi di sini alirannya tenang, dia masih masuk ke aliran laminer. Nah, di sini ada batas, lapis batas ya, batas antara laminer dan transisi. Di sini ada batas, dia akan kecepatannya berubah menjadi sedang. Lalu di sini ketika masuk ke sini dia ada lapis batas lagi, di mana dia adalah lapis batas turbulen, di mana kecepatan alirannya cukup besar. Seperti itu. Nah, di sini aliran laminer dengan kecepatan seragam atau V0 setelah melalui plat datar, distribusi kecepatannya berubah dari 0 V0 ya, seperti pada gambar yang di atas. Kita lihat, ini kan kecepatannya V0 ketika melalui plat, dia akan berubah kecepatannya. Nah, di dalam aliran turbulen, maka alirannya akan dipisahkan dari dinding batas oleh sublapis laminer. Nah, ini contohnya ya, bagaimana perilaku air di dekat dinding pipa. Nah, kalau kita lihat, bagaimanakah perilaku air di dekat dinding pipa? Nah, ini kan kita lihat, ini dindingnya ya, ini dinding pipanya dari di sebelah sini. Nah, ketika airnya mengalir, maka ada yang namanya geseran ya, geseran antara air dengan dinding pipa. Nah, kecepatannya pasti akan berubah. Ketika air mulai mengalir, kecepatannya akan berubah. Dan di sini terjadi perubahan kecepatan. Di mana ketika di dekat dinding, dia kecepatannya lebih kecil daripada yang ada di tengah, karena terjadi yang namanya geseran. Nah, jadi ini dikatakan non-uniform flow, di mana alirannya tidak seragam karena kecepatannya berbeda di antara tiap titiknya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini merupakan daerah entrance. Jadi ditinjau dari pipa bulat diameter D, ini adalah pipa diameternya D. Nah, aliran bisa laminar atau turbulen. Jadi dalam salah satu kasus, profil terjadi kehilir sepanjang beberapa kali. Nah, diameter disebut dengan entry length atau LH. Nah, ini adalah fungsi dari angka Reynolds untuk menentukan jenis aliran ini, apakah dia laminar atau turbulen, berdasarkan dari diameter pipa dan juga kecepatannya. Oke, ini masih di lapis batas aliran dalam pipa ya. Jadi sama seperti tadi bahwa di dalam suatu pipa itu ada yang namanya kecepatan ya, kecepatan aliran, dan juga ada namanya gaya geser. Jadi kalau kecepatan aliran dia kalau di pinggir dinding pipa dia kecepatannya kecil, berbeda dengan gaya geser. Kalau gaya geser dia di pinggir pipa gayanya akan lebih besar. Ini contohnya juga lapis batas aliran di dalam pipa ya. Jadi kalau kita menggambar di dalam pipa itu ada gaya-gayanya, ada gaya geser,
ada gaya atau kecepatan yang timbul, itu memiliki gambarnya tersendiri. Oke, ini contohnya kekasaran pada suatu pipa, gaya yang terjadi atau kekasaran pada dinding pipa. Nah, di sini langsung saya berikan latihan soal. Ada 3 latihan soal. Nah, teman-teman bisa coba latihan karena di sini sudah langsung saya bahas latihan soalnya. Jadi contohnya yang pertama, air mengalir melalui pipa berdiameter 150 mm dengan kecepatan 5,5 mm per detik. Kecepatan 5,5 meter per detik. Kekentalan kinematik air adalah 1,3 10⁻⁻6 meter kuadrat per detik. Selidikilah tipe aliran. Jadi kita ketahui ya, diameter pipanya 150. Kita jadikan meter terlebih dahulu. Lalu kekentalan kinematiknya adalah 1,3 kali 10⁻⁻6 meter kuadrat per detik. Sedangkan kecepatan alirannya adalah 5,5 meter per detik. Jadi semua koefisiennya sudah ada, tinggal kita masukkan ke rumus RE. RE sama dengan 5,5 kali diameternya 0,15 dibagi kekentalannya adalah 1,3 kali 10⁻⁻6. Sehingga didapat nilai RE-nya 6,35 kali 10⁻5. Jadi sekitar lebih dari 4.000, di mana apabila nilai RE lebih dari 4.000 maka disebut dengan tipe aliran turbulen. Jadi jawabannya aliran ini adalah aliran turbulen. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada pipa berdiameter 4 cm mengalirkan air pada suhu 20 derajat. Hitung debit aliran maksimum di mana aliran adalah laminar. Kekentalan air pada temperatur tersebut adalah 1 kali 10⁻⁻6 meter kuadrat per detik. Jadi diketahui kekentalannya, sedangkan kita harus mencari angka Reynolds-nya. Nah, di sini angka Reynolds-nya itu adalah laminar ya. Laminar itu bisa dikatakan nilainya adalah 2000. Jadi 2000 sama dengan V, kecepatannya belum diketahui ya, kecepatannya tidak diketahui. Kita harus cari kecepatannya, dikalikan 0,04 adalah diameter pipanya, dibagi 1 kali 10⁻⁻6 adalah kekentalannya. Sehingga didapat kecepatannya adalah 0,05 meter per detik. Nah, di sini kita dapat menghitung debitnya karena kecepatan sudah diketahui, diameter sudah diketahui, sehingga kita bisa menghitung luas. Dari luas kita bisa menghitung debit, sehingga di sini dapat dihitung debitnya adalah 6,283 kali 10⁻⁻5 meter kubik per detik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, fluida mengalir melalui pipa berdiameter 8 cm dan debit alirannya 0,7 liter per detik ya. Tentukan apakah aliran adalah laminar atau turbulen. Apabila fluida tersebut adalah, jadi ada 3 jenis fluida. Ada air, ada bensin, dan juga ada gliserin. Dengan jenis kekentalannya masing-masing. Diameter sama, debitnya juga disamakan. Sekarang kita harus menghitung dahulu kecepatannya berapa ya. Kecepatan ketahui, diameter ketahui, kekentalan diketahui, sehingga kita bisa menghitung tipe aliran di masing-masing fluida. Untuk tipe aliran air itu didapat jenisnya turbulen. Tipe aliran bensin didapat jenisnya adalah turbulen juga. Sedangkan tipe aliran gliserin dia didapat bahwa alirannya adalah aliran laminar. Oke, demikian adalah pembahasan materi mengenai cairan zat cairil ya, di mana kita banyak membahas mengenai aliran laminar, turbulen, dan juga transisi, di mana untuk menentukan aliran tersebut itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kekentalan, kecepatan, dan juga diameter dari pipa. Oke, sekian yang saya berikan untuk materi mekanika fluida dan hidrolika pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.